Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, seorang mukmin dia berpikir dan selalu berpikir bagaimana memerdekakan dirinya dari api neraka. Terlebihnya manusia. Yang namanya manusia tak pernah lepas dari dosa dan dosa. Tak pernah di antara kita yang berani berkata, hari ini saya tidak pernah berbuat dosa. Tapi bisa seseorang satu hari dia tidak berbuat ketaatan. Tapi untuk mengatakan saya hari ini tidak berbuat dosa amat sulit sekali. Karena manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syahwat. Dan dua perkara ini sering kali menyeret seorang hamba kepada perbuatan dosa. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu, hawa nafsu itu selalu menyuruh manusia kepada keburukan. Ya Allah, seorang mukmin akhi, yang menjadi pikiran dia adalah dosanya. Ia tak pernah memikirkan dosa orang lain, karena ia tidak akan dihisab oleh Allah. Ia tidak akan dihisab oleh Allah tentang dosa orang lain. Allah berfirman, laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna an ashabil jahim. Jiwa akan mendapatkan apa yang akan dibalaskan untuknya, dan kalian pun semua masing-masing akan mendapatkan balasannya. Buat apa kita sibuk memikirkan dosa orang lain? Seorang mukmin yang dia pikirkanlah dosa dirinya. Bukan berarti kita tidak mengingkari kemungkaran orang yang melakukan kemungkaran, bukan berarti itu. Tapi ketika seorang hamba yang dia pikirkanlah dosa dan dosa dirinya, itu akan menjadikan hatinya itu senantiasa dekat kepada Allah. Orang yang senantiasa memikirkan dosa dan dosa, dia tidak akan pernah, wallahi, dia tidak akan pernah takabur. Dia tidak akan pernah sombong. Antum lihat iblis la'anahullah. Iblis lalu yang dia perhatikan terhadap dirinya apa? Kelebihannya. Iblis sebelum diciptakannya Adam diberikan oleh Allah berbagai macam kelebihan-kelebihan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, selain iblis terkena penyakit dengki, ia pun sombong dengan kelebihannya. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan ia dari tanah. Akhi a'azzakumullah. Karena dosa, ya akhi, memberikan dampak negatif yang sangat luar biasa, tidak baik dalam kehidupan seorang hamba. Kalaulah tidak ada dampak dosa kecuali satu misalnya, yaitu terhalang hatinya kepada Allah, terhalang hatinya untuk mentaati Allah, itu sudah cukup untuk sebagai balasan dosa yang paling berat. Oleh karena itu ya, orang yang banyak berbuat dosa
hatinya terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya. Apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian kepada sesuatu yang bisa menghidupkan hati kalian, lalu Allah mengingatkan sekaligus mengancam. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah lah yang mampu untuk menghalangi antara hamba dan hatinya. Artinya Allah yang menjadikan hati kalian akan terhalang bila kalian tidak menyambut panggilan Allah dan Rasulnya. Bila kalian tidak segera mempraktekkan panggilan Allah dan Rasulnya, niscaya hati kalian akan terhalang dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka dari itu, akhi azakumullah, orang yang melakukan dosa dan dosa, hatinya terkadang tidak lagi merasakan sakitnya dosa. Ya, akhi, ketika antum sehat badan antum, terus terkena penyakit flu dan pilek, kerasa nggak? Pusing, demam. Kenapa antum merasakan pusing dan demam? Karena sebelumnya antum sehat badannya. Ketika hati kita sehat, kita masih bisa merasakan sakitnya maksiat ke dalam hati kita. Ketika kita berbuat maksiat, hati kita gelisah, tidak tenang, tidak tentram. Kenapa? Karena hati kita masih bening. Oleh karena itu, seorang sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah tentang hakikat kebaikan dan keburukan, apa kata Rasulullah? Istafti qalbak. Coba minta fatwa ke hatimu itu. Fa innal birra matma'anna ilaihin nafs matma'annat ilaihin nafs wa matma'anna ilaihil qalb. Karena kebenaran, albir itu kata Rasulullah, yang membuat jiwamu tentram dan hatimu tenang. Wal ithmu ma haka fis sadr wa taraddada fil qalb. Dan dosa itu sesuatu yang membuat hati tidak tentram, tidak tenang. Orang yang hatinya masih bening, masih sehat, sedikit maksiat masuk ke dalam hatinya, dia akan merasakannya. Tapi ketika hati itu telah kelam, hati itu telah terbiasa dengan dosa dan maksiat, hati itu sudah tidak lagi menerima cahaya iman dan hidayah, ia tidak lagi merasakan sakitnya maksiat. Sebagaimana seorang penyair Arab mengatakan, ma li jurhin limayitin ilamu. Mayat kalau ditucuk susuk dia sudah tidak bisa merasakan apa? Sakitnya. Antum tusuk mayat itu, apa dia mengeram? Apa dia merasa sakit? Tidak. Demikian pula hati apabila telah mati, apakah dia merasakan tusukan, sakitnya tusukan maksiat? Tidak. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Bagi seorang mukmin, kehidupan hati itu segala-galanya. Di dunia ini surga itu di hati kita. Ya. Banyak orang yang memiliki surga dunia berupa harta, berupa kedudukan, tapi hatinya hitam, ia tidak bahagia. Hatinya hitam, ia tidak pernah merasakan ketentraman dan kebahagiaan. Tapi berapa banyak orang yang tidur di emper jalan, tapi karena ia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dia bahagia. Makanya surganya seorang mukmin di dunia adalah di hatinya. Karena ia adalah tempat iman, ia adalah tempat tawakal, ia adalah tempat cinta kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Maka kalau ternyata hati itu dihitamkan oleh dosa, buat apalah dia hidup di dunia? Dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan yang abadi tentu nanti dalam kehidupan akhirat. Akal Islam azakumullah. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi fil ardi aniyah
Sesungguhnya Allah memiliki bejana-bejana di muka bumi ini. Allah memiliki bejana-bejana di muka bumi ini. Antum tahu apa itu bejana Allah? Kata Rasulullah, wa inna aniyatallah qulubul mu'minin. Dan sesungguhnya bejana Allah adalah hatinya orang-orang yang beriman. Bejana untuk menampung apa, akhi? Bejana untuk menampung iman dan ilmu. Bejana untuk menampung hikmah. Apabila bejana ini kita isi dengan dosa, maka ilmu itu akan pergi. Hikmah dan iman pun akan segera redup dalam hati kita. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengadukan buruknya hafalan beliau kepada gurunya Waqi', beliau berkata, beliau bersyair, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka ia membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Dan ia mengabarkan bahwa ilmu Allah adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Maka apabila cahaya itu telah redup dalam hati-hati kita, ya akhal Islam, akibat daripada maksiat, ia tidak lagi merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah. Ia tidak akan lagi merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah. Dia tidak akan lagi bisa merasakan kenikmatan mentaati Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bahkan bagi dia ketaatan itu hanyalah beban. Ya Allah. Makanya akhwal Islam azakumullah, orang yang hatinya dihitamkan oleh dosa dan maksiat, hatinya sudah tidak lagi mengenal mana yang hak dan mana yang batil, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Satu'radul fitan 'alal qulubi." Nanti fitnah akan ditampakkan ke hati kita, ka'ardil hasiri 'udan, seperti tikar yang dijalin seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ushribaha wa ashrabaha. Hati mana saja yang menerima fitnah itu, nukitat fi qalbi nuktatun bayda, maka akan diberikan padanya gorisan hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha, kata Rasulullah, dan hati mana saja yang mengingkarinya, nukitat fi qalbi nuktatun bayda. Hati mana saja yang mengingkari fitnah itu, maka akan diberikan pada hati tersebut gorisan putih. Hatta tasira qalbain, sehingga nanti kata Rasulullah hati menjadi dua. Qalbun aswad murba'an kalquzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Yang pertama, hati yang hitam kelam, tidak lagi ia bisa mengenal yang ma'ruf, tidak lagi ia bisa mengenal yang mungkar kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Wal akhar, sementara hati yang kedua, abyad, ia hati yang putih, madamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi masih ada. Coba tanya kepada diri kita, kita mau mendapatkan yang mana? Akankah kita ingin mendapatkan hati kita menjadi hitam kelam, hati yang sudah tak lagi mengenal mana yang ma'ruf, mana yang mungkar? Al-Hasan Al-Basri berkata, tanda fitnah telah masuk ke hati Anda. Apa tandanya? Engkau menganggap halal yang sebelumnya engkau pandang haram. Tadinya Anda melihat haram, tapi karena kita terbiasa dengan yang haram, akhirnya apa? Kita menganggap boleh-boleh saja. Berarti akhwat Islam ma'azakumullah, fitnah itu sudah masuk ke dalam hati kita. Mungkin antum pertama, ya, ketika melihat akhwat yang cantik di jalan, segera menundukkan pandangan, masya Allah, astagfirullah, atubu ilaih. Alhamdulillah, hati antum masih mengingkari. Tapi kok lama-lama malah jalalatan ya.
Setiap ada perempuan cantik, cantik, cantik. Berarti ketahuilah hati antum sudah terkena fitnah. Fitnah berarti sudah masuk ke hati kita. Ketika antum mendengar musik misalnya, pertama antum mengingkari tapi karena saking seringnya, akhirnya antum terbiasa. Tidak lagi hati kita mengingkari. Berarti fitnah sudah masuk ke dalam hati kita. Dosa sudah bertengger ke dalam hati kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Sementara kita hidup di Indonesia ini, Pak, sudah setiap hari terbiasa dengan adanya apa? Fitnah. Wanita yang telanjang di mana-mana, maksiat adanya di mana-mana. Sehingga akhirnya hati kita sudah tidak mengingkari lagi. Mungkin di awal kita panas, kita tidak ridho, tapi kemudian karena sudah kebiasaan, hati kita sudah tidak mengingkari lagi. Padahal kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Dalam satu riwayat, wa laysa wara'a dzalika min iman. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, hendaklah ia merubah dengan apa? Lisannya. Bila ia tidak mampu, hendaklah ia rubah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Dalam satu riwayat apa? Dan tidak ada di belakang itu keimanan lagi. Berarti kalau hati kita sudah tidak mengingkari kemungkaran, akhi, berarti yang ada di dalam hati kita maksiat. La haula wala quwwata illa billah. Kalau begitu berat sekali Ustaz di zaman sekarang. Antum naik angkot di depan makhluk halus. Antum naik kereta, antum naik bis, antum naik pesawat. Tapi kenapa hati kita biasa-biasa saja? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ini yang kita khawatirkan sebetulnya. Kalau kita terkena penyakit badan, kita merasakan, iya kan? Tapi terkadang ketika kita terkena penyakit hati, kita tidak merasakannya. Fa Allahul musta'an wa anitikalam akhal Islam a'azakumullah. Ikhwatul Islam a'azakumullah. Terlebih Ibnu Abbas mengingatkan akan dampak-dampak buruk dari maksiat yang luar biasa. Kata beliau, ya sahibad dzam, wahai pelaku dosa, ihzar minadz dzam, hati-hatilah dari dosamu itu. Fa inna ma wara'a dzam akbar minadz dzam, karena yang di belakang dosa lebih berat dari dosa. Apa itu di belakang dosa? Apa yang di belakang dosa yang lebih berat daripada dosa apa? Kata beliau, ketika kamu tidak merasa malu berbuat dosa, padahal orang-orang melihat kamu berbuat dosa, itu lebih berat daripada dosa. Ketika kamu tertawa senang dengan dosa, itu sendiri lebih berat daripada dosa. Ketika kamu sedih karena terluput dari dosa, itu sendiri lebih berat daripada dosa. Ketika kamu merasa takut apabila ada angin yang bisa membuka tiraimu karena takut ketahuan orang, itu sendiri lebih besar daripada dosa. Karena kamu lebih takut kepada angin daripada kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Iya, ngeri. Iya. Ketika antum berbuat maksiat, istri antum masuk, takut. Tapi sama Allah nggak takut. Ini sendiri sudah lebih besar daripada dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Kita sering tidak merasakan itu ya. Bukankah disebutkan dalam riwayat Abu Daud, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda apa? Sayu'ta rajulun min ummati. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki dari umatku, kata Rasulullah. Dia datang akan ja'ab, ya,
Dia membawa pahala-pahala amsal jibal Tuhamah, Masya Allah. Sebesar-besar gunung Tuhamah. Dia pahalanya besar, Pak. Tapi apa yang terjadi, kata Rasulullah, Allah hancur leburkan tuh dosa, pahala-pahalanya itu dihancurkan tuh. Apa kata para sahabat, hai Rasulullah, mengerikan, rugi sekali orang itu. Siapa mereka, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hum qaumun ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian mengambil malam. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka adalah suatu kaum yang apabila mereka bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani untuk melanggarnya. Mengapa Rasulullah menyebutkan tentang sifat orang ini, bahwa kalau dia sedang bersendirian dia berani melanggar? Itu menunjukkan dia tidak takut kepada Allah. Dia takutnya hanya kepada manusia, akhi. Dia tidak ada sama sekali takut kepada Allah. Sebab kalau dia takut kepada Allah, walaupun dia sendirian, dia akan takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Subhanallah. Ternyata di belakang dosa ada yang lebih besar daripada dosa. Ketika kita tidak merasa malu, orang-orang melihat kita berbuat dosa, kata Ibnu Abbas, itu lebih berat daripada dosa. Subhanallah, ikhwatul Islam, a'azakumullah. Dosa selalu membawa kesialan kepada hamba di dunia dan di akhirat. Di dunia kesialan dosa banyak, Pak. Di antaranya dosa bisa menyebabkan seseorang terhalang dari rezeki. Di antaranya dosa bisa menyebabkan seorang hamba ditimpa berbagai macam penyakit dan adab. Di antaranya dosa yang ini lebih berat lagi, bisa menyebabkan dia diulur oleh Allah dengan berbagai macam kesenangan. Ini lebih berat, Pak. Ada orang berbuat dosa, setelah berbuat dosa kok rezekinya tambah banyak ya. Berbuat dosa lagi, tambah lagi rezekinya. Semakin banyak berbuat dosa, rezekinya tambah banyak. Akhirnya dia berpikir, mungkin Allah ridho kepada saya, mungkin Allah mencintai saya. Ada seorang ikhwan dan ngaji, alhamdulillah. Dia cerita ke saya tentang kehidupan rumah tangganya. Ustaz, istri saya itu gimana ya Ustaz ya, nggak mau sholat, nggak mau pakai jilbab, susah. Saya suruh, susah. Pernah kemarin saya suruh terakhir itu, kamu kenapa sih nggak mau pakai jilbab, nggak mau sholat? Apa kata dia? Kamu rajin sholat, rajin ngaji, usaha kamu tambah susah. Saya yang nggak sholat, nggak pakai jilbab, usaha saya tambah maju. Itu kan bukti Allah ridho kepada saya dan tidak ridho sama kamu. Masya Allah. Padahal disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasulullah SAW? Idza ra'aitallah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya fa innama huwa istidraj. Iqra in syi'ta. Qala Allah Ta'ala, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah wa hum la fa idzahum mublisun. Kata Rasulullah, apabila kamu melihat Allah memberikan kepada hamba apa yang dia inginkan dalam kehidupan dunia, wa huwa muqimun ala ma'siyati, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, maka sesungguhnya itu adalah istidraj, diulur oleh Allah supaya tambah banyak dosanya. Kemudian Rasul sabda, bacalah kalau kalian mau firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka meninggalkan peringatan yang diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu-pintu kesenangan, hatta idza farihu, sehingga apabila mereka telah bergembira dengannya, akhadnahum baghtah,
maka kami pun sekonyong-konyong menimpakan adab kepada dia. Insyaallah salamatu wal afiyah ya. Kalau kita berdosa tapi masih diberikan oleh Allah adab di dunia masih mending, Pak. Mending. Kenapa dalam riwayat Tabrani kata Rasulullah, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira", apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ajjala lahul uqubata fid dunya. Allah akan percepat sanksinya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, tapi kalau Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bi dzambih, Allah akan biarkan ia dengan dosanya. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah balas semuanya nanti pada hari kiamat. Innalillah. Makanya akhi, kalau kita sudah berbuat dosa, tiba-tiba kita kena bencana, kena musibah, ucapkan alhamdulillah. Ada seorang laki-laki disebutkan dalam sebuah riwayat dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya, ya. Dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah menggoda seorang akhwat. Karena akhwat ini, sahabiat ini tadinya memang bekas pelacur waktu zaman jahiliyahnya. Digodanya, ya. Kemudian si wanita ini berkata, "Mah, jangan begitu. Innallaha qad ja'ana bil Islam." Allah sudah mendatangkan kita Islam dan menghilangkan dari kita kesyirikan. Mendengar itu si laki-laki ini pun segera sadar. Ya, akhirnya dia pun meninggalkan si wanita tadi. Tapi apa yang terjadi? Rupanya dia menengok lagi ke si perempuan tadi. Sambil menengok jalan gitu kan. Pas dia menengok lagi, tahu-tahu tembok jedot. Aduh. Ya. Akhirnya dia mengadu ke Rasulullah, menceritakan tentang perihal itu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Anta abdun aradallahu bika khairan. Kamu hamba yang Allah inginkan kebaikan buat kamu. Kenapa? Ketika kamu sudah berbuat maksiat, tiba-tiba kamu tertimpa musibah, ya, kejedot kepalanya, sakit, itu menggugurkan dosa dia. Tapi jangan sekali-kali minta apa kepada Allah begini, "Ya Allah, percepatlah adab saya di dunia, ya Allah." Jangan, Pak. Karena kita belum tentu kuat loh, Pak. Dalam riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW pernah mengunjungi seorang sahabat yang sakitnya lama, sampai kurus kering. Kemudian Rasulullah pun mengunjunginya. Lalu Rasulullah bersabda, "La'allaka sa'alta Allah syai'a." Barangkali kamu pernah minta kepada Allah sesuatu? Betul, hai Rasulullah. Apa permohonanmu kepada Allah? Aku dahulu memohon begini, "Ya Allah, semua adab yang Engkau hendak timpakan di akhirat, tolong timpakan kepadaku sekarang di dunia." Apa kata Rasulullah? "Subhanallah, innaka lan tutiqa dzalik." Kamu tidak akan mampu itu. Ala taqul, kenapa kamu tidak ucapkan begini, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Akhirnya si sahabat ini pun mengucapkan tadi, "Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Tak lama kemudian sembuh. Masya Allah, hebat Islam, azakumullah. Jadi, akhi, dosa selalu membuat orang sial. Sementara ketaatan memberikan kepada kita keberkahan dalam kehidupan. Ada sebuah cerita yang menarik, seorang ulama yang usianya sudah tua 90 lebih, tapi badannya masih kuat dan tegap. Ya, ketika ia berlayar, sesampainya di daratan dia loncat dari perahu itu. Lalu ditanya, "Hai fulan, kok kamu sudah tua tapi badanmu masih kuat sih?" Kata dia, "Ini badanku waktu aku masih muda aku pelihara dari maksiat. Sekarang ketika aku sudah tua Allah pelihara badanku." Berarti yang sering sakit-sakitan mego saya. Ya belum tentu juga. Ya. Karena terkadang dalam satu riwayat Imam Ahmad, apabila Allah menginginkan derajat yang tinggi bagi seorang hamba, tapi ternyata amalannya nggak sampai,
Maka apa yang terjadi kata Rasulullah, Allah berikan musibah kepada dia. Musibah sampai kepada derajat yang telah Allah tentukan dari derajat yang tinggi tersebut. Akhul Islam. Ikhwatul Islam azakumullah. Yang jelas dosa selalu memberikan kesialan. Iya. Dosa selalu memberikan kerugian. Ada seorang sahabat, seorang tabi'in bercerita, saya lupa antara Abdullah bin Mubarak atau Muhammad bin Al-Muqadir, antara dua orang ini, tapi lebih kuat kepada Abdullah bin Mubarak. Dia pernah bercerita bahwa saya pernah berdagang, berbisnis, kemudian ditipu. Akhirnya ludes sehingga hutangnya banyak, ditangkap di penjara. Akhirnya dia baru ingat, rupanya 20 tahun yang lalu dia pernah meledek temannya yang bangkrut. Ya. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, ini semua akibat kesialan dosa. Dulu 20 tahun yang lalu saya pernah meledek teman saya, "Hei bangkrut!" Sekarang aku yang kena bangkrut. Ya. Bayangkan, hanya ucapan meledek orang saja, "Hei bangkrut," ternyata Allah balas nanti suatu ketika. Kita tidak tahu kapan Allah balas itu dosa. Hanya Allah yang Maha tahu. Ikhwatul Islam azakumullah. Maka dari itu hati-hatilah dari dosa ya. Nah, karena hidup manusia terutama kita di akhir zaman ini sulit sekali lepas dari dosa. Sulit sekali Pak, sulit sekali. Karena dosa bertebaran di mana-mana. Kecuali kalau antum kerjaannya di rumah, baca buku, itulah. Tapi sulit sekali karena antum, kita semua harus cari nafkah ya kan. Kita semua harus keluar. Ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi ke berbagai macam tempat. Ya. Di jalan dosa, maksiat di mana-mana. Fitnah di mana-mana. Sulit sekali. Maka yang kita pikirkan di zaman sekarang adalah bagaimana mencari penebus dosa kita. Apa yang bisa meleburkan dosa-dosa kita. Dan subhanallah, ini adalah merupakan kasih sayang Allah kepada kita hamba-hambanya. Allah sayang kepada kaum mukminin karena Allah Maha tahu hamba-hamba manusia itu tidak lepas dari dosa. Tidak antum, tidak saya. Semuanya tidak lepas dari dosa. Maka dari itu akhwat Islam azakumullah, kita butuh kepada amalan-amalan penebus dosa. Dan subhanallah, ternyata yang menjadi perbincangan para malaikat yang ada di langit adalah amalan penebus dosa. Sebutkan dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan tentang mimpinya. Kata Rasulullah, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Aku bermimpi bertemu dengan Allah dalam bentuk yang sangat indah. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan, dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, "La adri, aku tidak tahu ya Allah." Fawadha'a kaffah, lalu Allah pun meletakkan telapak tangannya di pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku, kata Rasulullah. Faqala li, lalu Allah berfirman lagi kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang sedang dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, "Na'am, adri." Na'am, iya, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat, tentang amalan-amalan yang bisa menebus dosa, melebur dosa, dan amalan-amalan yang mengangkat derajat. Rupanya ini Pak yang menjadi perbincangan malaikat yang ada di langit. Malaikat yang ada di langit nggak pernah memperbincangkan tentang pilpres, nggak pernah. Malaikat di langit tidak pernah memperbincangkan tentang urusan-urusan dunia. Mereka memperbincangkan ternyata amalan yang bisa menggugurkan dosa dan amalan yang bisa mengangkat apa? Derajat. Luar biasa. Kenapa kita kaum mukminin pun tidak seperti malaikat, tidak berusaha menyerupai malaikat? Yang kita pikirkan adalah apa amalan yang bisa menebus dosa-dosa saya? Ikhwatul Islam azakumullah, ternyata dalam Al-Qur'an dan hadis banyak sekali amalan-amalan yang bisa menebus dosa-dosa kita. Iya.
Di antaranya yang pertama, taubat. Dan ini syarat mutlak seseorang untuk diberikan ampunan oleh Allah. Taubat hukumnya fardu ain kata para ulama. Dan taubat hukumnya fauri, harus segera mungkin. Tidak boleh diundur-undur. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Namun apa taubat? Apa syaratnya? Imam Nawawi mengatakan syarat taubat berapa? 3. Yang pertama apa? An-nadam, menyesal. Baik. Apa tanda seseorang menyesal? Ada tandanya, Pak. Orang yang menyesal tandanya bila ia mengingat maksiatnya itu dia merasa malu. Kalau ada orang yang mengingatkan maksiatnya, ia merasa risih. Itu tanda dia menyesal. Tapi kalau dia dengan bangganya mengatakan, saya dulu pernah mabuk-mabukan. Dengan bangganya dia berkata, saya dulu pernah jadi preman. Bagaimana akan disebut menyesal? Memang menceritakan maksiat ataupun masa kelam kita dahulu pada asalnya tidak boleh, kecuali kalau di sana ada maslahat yang lebih besar, seperti yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik dan 3 orang yang dihajar oleh Rasulullah SAW selama 50 hari lamanya. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah. Yang kedua syaratnya apa? Al-iqla'u 'anil dzambi, meninggalkan dosa sama sekali. Yang ketiga syaratnya apa? Al-azmu ala alla ya'uda ilaih. Berniat kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Harus ada niat kuat, Pak. Kalau saya berkata, aduh saya menyesal, tapi terbetik di hati kalau ada kesempatan mau balik lagi, belum taubat namanya. Atau masih memikirkan dan berhayal akan adanya dosa yang telah kita lakukan itu, belum taubat namanya, Pak. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah. Malaikat, antum tahu malaikat apa yang tugasnya mendoakan orang yang bertaubat? Ada yang tahu? Malaikat apa yang tugasnya mendoakan orang yang bertaubat? Enggak ada yang tahu. Malaikat terbesar yang Allah pernah ciptakan apa? Malaikat pemikul arasy. Malaikat pemikul arasy, antum tahu bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy? Kata Rasulullah, "Udzina li an uhadditsakum an hamatil arasy." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Ma baina syahmati udhunaihi ila atiqi masir 700 am. Jarak antara daging telinganya dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Malaikat pemikul arasy ternyata tugasnya memohonkan ampunan untuk orang yang bertaubat. Allah berfirman dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 5. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim wa qihimus sayyi'at. Dan malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang ada di sekitar arasy, antum tahu, semakin dekat malaikat kepada Allah semakin mulia. Malaikat yang ada di sekitar arasy itu malaikat yang paling mulia. Malaikat yang memikul arasy itu malaikat yang sangat mulia. Ternyata ya Allah mengatakan apa? Alladzina yahmiluna al-'arsy, dan malaikat-malaikat yang memikul arasy. Wa man haulah, dan malaikat yang ada di sekitar arasy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Rabbnya dan beriman kepadanya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, wahai Rabb kami, sangat luas ilmu dan rahmat-Mu, ampunilah orang-orang yang bertaubat di antara mereka
dan selalu mengikuti jalanmu. Masya Allah. Orang yang bertaubat ternyata didoakan oleh malaikat yang sangat mulia, malaikat yang sangat dekat kepada Allah, malaikat pemikul arash, malaikat yang sangat besar. Bayangkan, tidakkah kita menjadi orang-orang yang ingin didoakan oleh mereka? Ya, bahkan taubat itu sendiri, akhi, membuat Allah gembira. Taubat itu membuat Allah gembira. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya kepada Allah. Min ahadikum ala rahilatih, daripada seseorang yang berada di mana? Ma'a rahilatihi, yang bersama dengan untanya yang penuh dengan makanan dan minuman di sebuah padang pasir yang tidak ada kehidupan. Lalu kemudian ketika ia istirahat tidur di bawah sebuah pohon, lalu ia bangun, ternyata untanya pergi entah kemana. Dicarinya kesana kemari, tidak bertemu juga. Akhirnya ia kembali ke pohon tersebut, siap-siap untuk mati. Ketika ia membuka matanya, tiba-tiba untanya sudah ada di pinggirnya. Dipegangnya unta tersebut, lalu ia berkata, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Salah, saking gembiranya. Kata Rasulullah, Allah lebih gembira daripada si hamba tersebut. Tidakkah kita ingin menggembirakan Allah, ya? Tidakkah kita ingin membuat Allah gembira kepada kita? Dengan cara apa? Dengan cara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ini yang pertama, yang bisa melebur dosa kita. Yang kedua, dan ini merupakan syarat, bahkan yang paling agung, ya. Apa itu? Mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Ini sababun a'zam, sebab yang paling besar. Sebab yang paling besar mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Hadis-hadisnya banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Bagaimana kalau dia tidak mempersekutukan Allah dan tidak melakukan dosa yang lebih rendah dari kesyirikan? Tentu lebih kuat lagi untuk mendapatkan ampunan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis qudsi, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya." Hai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani, kemudian kamu bertemu denganku, yaitu meninggal dunia, la tusyrik bi syai'a, dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, la ataituka bi qurabihal maghfirah, aku akan datang dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Allahu Akbar. Bila kita meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, Allah akan datang membawa sepenuh bumi ampunan. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya, dan hadis ini sahih dengan syawahid-syawahidnya juga. Kata Rasulullah, yusahu birajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq, nanti akan ada seorang laki-laki yang akan dipanggil pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Faturadu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, lalu akan diperlihatkan padanya 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar, setiap catatannya sejauh mata memandang, isinya dosa. Lalu Allah berfirman kepada si hamba, atunkiru hada, apakah kamu mengingkari dosa-dosamu ini, ya hambaku? Si hamba berkata, tidak, ya Allah. Adzalamat kakatabatil hafidhun, atau malaikat yang mencatat amalanmu telah menzalimimu? Si hamba berkata, tidak, ya Allah. Ala ta'udzur, atau kamu punya alasan? Si hamba berkata lagi, tidak, ya Allah. Si hamba ini sudah yakin akan dilemparkan dalam api neraka. Maka Allah berfirman, bala innalaka indana hasanah, ya, kamu memiliki sebuah kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, dikeluarkan sebuah kartu.
bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa si hamba berkata, ya Rabb, ma hadhihi sijillat, ma hadhil bitaqah. Apa hebatnya kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan itu. Allah berfirman, innaka la tudzam, kamu tidak dizalimi. Lalu kemudian dibawalah timbangan. Kartu disimpan dalam satu neraca dan 99 catatan disimpan dalam neraca yang lain. Berat kartunya, Allah ampuni dosa. Kasihan baik yang berdiri pada maju nggak apa-apa. Maju, teman-teman maju. Kemudian akhi, yang ketiga, amalan penebus dosa. Salat. Salat itu melebur dosa-dosa kita. Kata Rasulullah, innaka lan tasjuda sajdatan lillah illa rafa'allahu bika darajah wa huttat anka biha khati'ah. Tidaklah engkau sujud sekali sujud saja kepada Allah, kecuali Allah akan angkat satu derajat dan Allah akan gugurkan satu dosa dan Allah tuliskan untukmu satu kebaikan. Sukan dalam hadis juga yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, seorang hamba apabila qama yusalli, berdiri salat, maka dosanya disimpan di mana? Kepalanya. Ketika ia ruku, dosanya berguguran. Ketika ia sami Allahu liman hamidah, disimpan lagi dosanya di mana? Kepalanya. Ketika ia sujud, berguguran lagi. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk banyak memperbanyak sholat. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa amalan yang paling utama di sisi Allah sholat. Ya. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, bersabda kepada sahabat itu, sal, silakan minta. Apa kata sahabat ini? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta agar aku bisa menjadi temanmu di surga. Kata Rasulullah, Allah waradhalik, apa tidak ada lain permintaannya? Kata Rasulullah, huwadah, kata orang sahabat ini, itu saja permintaanku. Apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu bantu aku terhadap dirimu untuk banyak sujud, maksudnya banyak sholat. Memperbanyak sholat, Pak. Antum pernah tidak, Pak, naik pesawat atau naik mobil, sambil naik pesawat, naik mobil, antum sholat? Pernah? Sholat sunnah. Dahulu Rasulullah SAW itu, Pak, kalau beliau naik kendaraan gitu, beliau memperbanyak sholat sunnah di atas kendaraan. Ibnu Umar juga melakukan begitu. Nah, antum misalnya di pesawat, antum misalnya di mobil atau di kereta, daripada antum bengong sini situ, mendingan antum sholat sambil duduk, nggak masalah, memperbanyak sholat. Ya, masya Allah. Ikhwat Islam, azakumullah. Kemudian di antara amalan lain yang bisa menggugurkan dosa, sedekah, zakat dan yang lainnya itu masuk sedekah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan apa? Api. Masya Allah. Banyak bersedekah sih. Kalau bisa kita bersedekah setiap hari, alhamdulillah. Karena Rasulullah mengabarkan bahwa setiap hari ada 2 malaikat turun. Malaikat yang pertama mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Artinya pelit. Kalau antum bisa setiap hari sedekah, alhamdulillah. Sebagian salafun saleh, Pak, ada yang setiap hari sedekah walaupun cuma dengan apa? Terigu. Walaupun juga dengan sebutir kurma. Kalau antum bisa cuma 1000 perak nggak masalah. Tiap hari tapi, masya Allah, luar biasa. Dan itu bisa memadamkan, ya. Dalam satu riwayat bahwa sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan nanti pada hari kiamat seseorang akan di bawah naungan sedekahnya. Ya, tahta dhilli shadaqatihi kata Rasulullah. Nanti pada hari kiamat seorang hamba akan berada di bawah naungan sedekahnya. Masya Allah. Namun Pak, Bapak tahu tidak kenapa Rasulullah SAW sedekahnya lebih banyak di bulan Ramadan? Ada sebuah rahasia. Mengapa Rasulullah SAW sedekahnya banyak di bulan Ramadan, Bapak sekalian? Ibnu Rajab memberikan sebuah rahasia. Sedekah itu memadamkan dosa, ya kan? Sedangkan puasa junnatun tajunnu bihal abdu minan nar. Ia adalah tameng yang bisa menamengi seorang hamba dari api neraka. Bayangkan, kalau antum punya tameng tapi nggak punya pemadam gimana? Atau punya pemadam tapi nggak punya tameng? Tapi kalau antum punya pemadam, punya tameng, maka kata Ibnu Rajab, ini lebih kuat lagi untuk memadamkan api neraka. Ini lebih kuat lagi menyelamatkan seorang hamba dari api neraka. Makanya subhanallah akal Islam, di saat antum sedang berpuasa, di saat itu antum banyak-banyak sedekah. Kenapa? Karena antum telah mengumpulkan dua amal ibadah yang luar biasa yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari api neraka. Ya Allah. Ikhwatul Islam, di antaranya banyak berzikir. Zikir kita menggugurkan dosa. Antum berucap subhanallah, kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan subhanallah diangkat untuknya, ya, dituliskan untuknya 20 kebaikan dan digugurkan darinya 20 dosa. Siapa yang mengucapkan Allahu Akbar, ditulis untuknya 20 kebaikan, digugurkan darinya 20 dosa. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dituliskan untuknya 20 kebaikan dan digugurkan darinya 20 dosa. Siapa yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dituliskan untuknya 30 kebaikan dan digugurkan darinya 30 dosa. Masya Allah. Saya mau tanya sama antum, ucapan tadi mudah apa tidak? Mudah. Apa susahnya sih sambil kita duduk subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Apa susahnya sih sambil antum nyetir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Apa susahnya sih antum sambil kerja sementara lisan antum basah dengan zikir kepada Allah? Masya Allah, akhi. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad katurat. Syariat Islam sudah banyak ya Rasulullah. Fa'amurni bi amrin faslin wala tukthir alai. Tapi tolong hai Rasulullah, berikan kepada saya satu perintah saja, atasyabbatu bih, yang aku bisa pegang, tapi jangan banyak-banyak. Lihat sahabat ini berkata kepada Rasulullah, hai Rasulullah, syariat Islam sudah terlalu banyak, berikan aku satu perintah saja yang aku bisa pegang, tapi jangan banyak-banyak. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Senantiasa lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah. Masya Allah. Indah sekali Pak ketika bibir kita dihiasi dengan zikir. Indah sekali hati kita Pak ketika hati kita senantiasa tak lepas dari berzikir dan berzikir kepada Allah. Sampai-sampai kalau kita marah pun juga zikir isinya. Antum marah sama istri atau anak, antum bilang Allah yahdik, Masya Allah, isinya zikir. Ya. Antum terkejut, antum berzikir. Antum kepleset baca bismillah, zikir, sehingga lisan itu terbiasa apa? Zikir. Sementara orang yang tidak terbiasa zikir terkejut, astaga. Astaga katanya. Ya. Ketika dia marah, kebun binatang keluar semua. Allah musta'an. Seorang muslim tidak demikian. Lidahnya terbiasa berzikir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka dari itu akhi, ya, ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan Pak,
pertahanan kita dari setan yang paling kuat itu zikir. Yang disebutkan disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Jami' Shaghir dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahwasanya Allah memerintahkan Nabi Yahya untuk kepada 5 perkara dan agar menyampaikan kepada Bani Israel. Namun sayang Nabi Yahya terlambat menyampaikan. Maka Nabi Isa pun menegur Nabi Yahya. Nabi Isa berkata, Yahya, bukankah Allah sudah memerintahkan kepada kamu 5 perkara dan menyuruh untuk menyampaikan kepada Bani Israel? Kalau kamu tidak sampaikan, aku yang akan sampaikan, kata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi Yahya? Tidak, biar aku yang menyampaikan. Apa yang disampaikan dari 5 perkara yang terakhir apa? Alaikum bidzikrillah. Hendaklah kalian berzikir kepada Allah. Karena perumpamaannya seperti orang yang dikejar musuh, lalu ia berlindung dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Itulah zikir kepada Allah. Ingat Pak, setan tak pernah tidur memperhatikan kelalaian hati kita. Ketika hati kita lalai, setan masuk dan memberikan was-was. Tapi ketika hati kita berzikir, setan tidak akan bisa menggoda kita. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitan jathimun ala qalbi ya muslim." Setan itu selalu memperhatikan hati seorang mukmin. Diperhatikan terus oleh setan. Kapan lalainya ini? Fa in dzakarallah khanas. Kalau ternyata si mukmin berzikir terus kepada Allah, setan ngumpet, Pak. Takut dia. Wa in ghafila waswas. Tapi kalau setan itu kalau seorang mukmin itu lalai, disitulah setan akan memberikan apa? Was-was. Coba kalau antum nggak berzikir, antum mikir apa? Imam mikir dunia, imam mikir wanita, imam mikirin harta, iya kan? Lalu setan pun memberikan angan-angan. Wah, andai, wah, sudah lupa untuk berzikir kepada Allah. Iya. Apalagi kalau antum di WhatsApp ngomongin poligami, paling ramai ya. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Seorang mukmin berusaha apa? Hatta dalam ngobrol di majelis saja diwarnai dengan zikir kepada Allah. Kata Rasulullah, man jalasa majlisan, siapa yang duduk di sebuah majelis, la yuzkaru fiha ismullah, tidak disebut nama Allah di situ. Walam yusalla 'alan nabi, tidak pula bersalawat terhadap Rasulullah. Illa kanat alaihi tirah, kecuali nanti akan menjadi kekurangan buat dia pada hari kiamat. Insya'a adzabah wa insya'a ghafarallah. Jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan dia. Dan satu riwayat yang lain, tidaklah ia bangkit dari majelis itu kecuali seperti bangkai keledai. Kita ngobrol, selingilah dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah. Ngobrol apapun juga. Supaya apa, Pak? Supaya obrolan kita ini tidak menjadi penyesalan kelak pada hari. Adalah Rasulullah kalau duduk di majelis manapun juga, Rasulullah SAW selalu menutup dengan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehingga menggugurkan dosa-dosa kita selama kita pembicaraan tadi dalam, walaupun di WhatsApp sekalipun antum lagi ngobrol gitu, lagi rame, kalau bisa setelahnya ditutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika, karena bisa jadi kita mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam di antara yang menggugurkan dosa, pergi ke masjid, demikian pula menunggu menuju sholat berikutnya di masjid, dan menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Hadisnya sebagian sudah saya sebutkan tadi, tentang mimpi Rasulullah melihat Allah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Rabbi, aku bermimpi melihat Allah." Lalu Allah berfirman kepadaku, "Hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?" Kata Rasulullah, "Iya, tentang amalan yang bisa menggugurkan dosa dan amalan yang bisa mengangkat derajat." Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Fa ammal kafarat."
Adapun amalan yang bisa menggugurkan dosa, famasyul aqdami ilal jama'at, maka yaitu melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Wantidharu shalawati ba'da shalawat, menunggu satu salat sampai salat berikutnya. Wa isbagul wudu'i indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat sulit. Apa kata Allah? Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, dengarkan ini, luar biasa. Kata Rasulullah, kata Allah, shadaqta ya Muhammad, kamu benar hai Muhammad. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan ini, asya bi khair, ia akan hidup dalam keadaan baik. Wa mata bi khair, dan ia akan meninggal dalam keadaan baik. Wa kana min khati'atihi kayaumi waladatu ummu, dan dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan seperti